Yogyakarta, penuh pesona budaya khas tradisional Jawa Tengah nan elok yang selalu memikat hati. Tak jauh dari pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, terdapat salah satu desa dengan keasrian panorama alam yang menyejukkan bernama Desa Tridadi. Sebagai bagian dari Kabupaten Sleman yang berslogan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Sleman Sembada, maka Desa Tridadi yang berada di Jalan Raya Magelang kilometer 10 ini pun merupakan desa yang sudah bergerak aktif memberdayakan masyarakatnya untuk terus membangun serta memajukan desa tercinta. Kami di Kabupaten Sleman sesuai dengan visi kami menjadikan masyarakat lebih sejahtera lahir dan batin, berdaya saing dan berkeadilan gender di tahun 2015. Di dalamnya mengandung beberapa misi. Satu di antaranya adalah misi tentang kesehatan. Jadi Desa Siaga Aktif mulai tercetus di Tridadi ini itu karena awalnya adalah dengan adanya lomba desa yang berkesinambungan, artinya yang rutin dilaksanakan oleh tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Jadi dengan adanya lomba desa itu otomatis desa mau tidak mau, senang tidak senang harus berpatu untuk menggerakkan warganya berserta masyarakatnya dan partisipasi aktif seluruh lembaga yang ada serta instansi yang ada untuk bagaimana supaya desa itu bisa berprestasi. Desa yang memiliki populasi penduduk lebih dari 14.000 jiwa ini terdiri atas 15 buah dusun dan 2 perumahan. Sejak tahun 2008 lalu, Desa Tridadi mencanangkan diri sebagai desa siaga dan kini termasuk dalam kategori desa siaga aktif mandiri. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kebanggaan bagi Desa Tridadi, di mana peran aktif seluruh masyarakatnya dalam bersuasembada dengan satu tujuan sungguh nyata terlihat. Desa Tridadi sebagai pusat ibu kota memiliki warga masyarakat yang sangat dinamis, sehingga di sini desa siaga aktif memang terdukung oleh partisipasi masyarakat yang besar, ya, partisipasi masyarakat yang besar. Kemudian masyarakat Desa Tridadi karena kondisinya memang sangat beragam, ya, sehingga dia atau masyarakat Tridadi sangat berperan aktif, ya. Pemerintahnya, kemudian masyarakatnya, kemudian dikaitkan dengan semua unsur itu tentu sangat proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kebersihan di desa. Pengembangan desa siaga aktif di Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, telah mencapai kategori aktif mandiri. Dan pengembangan desa siaga aktif di Desa Tridadi ini telah mampu mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Sleman. Antara lain ini bisa tercermin dari indikator-indikator seperti umur harapan hidup di Kabupaten Sleman telah mencapai rata-rata 76 tahun. Untuk angka kematian ibu telah mencapai di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun kemarin Desa Tridadi tidak ada satupun kematian ibu maternal. Kemudian untuk indikator persalinan tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman tercapai 99%. Untuk Desa Tridadi ini telah mencapai 100%. Dan antara lain juga indikator untuk balita gizi buruk untuk tingkat Kabupaten Sleman ini 0,45% saja. Dan untuk khusus di Desa Tridadi ini tidak diketemukan balita gizi buruk. Lokasi Desa Tridadi yang terletak di dataran tinggi wilayah Yogyakarta
menjadikan sebagian besar lahan di desa ini adalah persawahan dan lahan kosong yang dimanfaatkan warga setempat sebagai pembudidayaan tanaman. Memang kami memilih pepaya sama melon. Pertama, keunggulan pepaya ini mudah hidup di mana saja, kecuali di daerah air. Kebetulan di daerah kami itu airnya bagus, tapi bisa diatur. Pemilihan pepaya dan melon di Tanjungsari itu karena pohon pepaya ini mudah tumbuh, mudah perawatannya, dan untuk di Tanjungsari itu masalah airnya juga bisa diatur, sehingga semua petani bisa menggunakan air itu. Berdasarkan program dari pemerintah Desa Tridadi, terutama untuk menjadi desa yang mandiri, itu karena pohon pepayanya sangat murah dan warga masyarakat juga mampu untuk membudidayakan, dan untuk keluarga itu akan menambah ekonomi keluarga, juga untuk menambah gizi keluarga. Dan ada yang lebih penting lagi, apabila dalam keluarga tidak habis untuk dikonsumsi sendiri, itu juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga warga akan mendapatkan tambahan ekonomi. Sebagai desa siaga aktif, Desa Tridadi memiliki beragam kegiatan reguler yang berkaitan dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di setiap dusun yang terdapat di Desa Tridadi. Seperti kegiatan Jumat Bersih yang sudah masuk ke dalam agenda mingguan tingkat Kabupaten Sleman dengan melibatkan peran serta lintas sektor untuk menjaga kebersihan lingkungan serta peran aktif puskesmas dalam memantau jentik nyamuk demam berdarah di rumah-rumah warga Desa Tridadi. Kegiatan desa siaga aktif tidak bisa berjalan sendiri oleh warga masyarakat atau tidak bisa berjalan sendiri oleh pemerintah, apalagi pemerintah daerah. Semua perlu keterpaduan, sinergitas, ya, sehingga harapannya itu merupakan resultan dari berbagai macam kepentingan, berbagai macam komponen, menjadi resultannya adalah keberhasilan desa siaga aktif. Nah, bentuk sinergitasnya itu dalam bentuk apa? Ya, jelas dari pemerintah adalah dalam bentuk regulasi, ya, kemudian kebijakan, kemudian pengarahan, pengaturan dari segi guidance. Kemudian masyarakat, apa partisipasinya dalam bentuk pemberian ide, pemberian inisiatif, pemberian masukan, input, dan itu nanti konversinya jelas oleh pemerintah, sehingga harapan kita adalah outputnya bisa sangat bagus. Pandangan saya Jumat Bersih adalah luar biasa. Ini berasal dari bawah, dari masyarakat, dari lembaga masyarakat, termasuk dari pemerintah mendorong untuk Jumat Bersih ini bisa dilaksanakan secara maksimal, akan berguna untuk masyarakat itu sendiri. Kita hanya mencoba mendorong masyarakat supaya hidup bersih, bersinergi, masa depan bangsa, anak-anak kita nantinya akan lebih baik daripada kita pada saat ini. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh warga Dusun Beteng yang didasari oleh adanya kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan sehat, maka masyarakatnya mengumpulkan sampah kering dan basah untuk kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, makanan ikan, serta dijual ke tempat pemilahan sampah untuk menambah pemasukan sekaligus biaya retribusi bagi penampungan limbah rumah tangga yang disebut WC komunal. Kita mengajak untuk hidup bersih dengan maksud, dengan cara, karena air sumur kita itu banyak E. coli-nya. Dengan demikian kita ambil program pemerintah untuk menggunakan IPAL komunal. IPAL komunal tersebut adalah penyambungan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah manusia dari WC menuju ke penampungan komunal atau community. Dengan demikian tampungan-tampungan yang ada sekarang ini, septic tank itu sudah tidak ada lagi di Dusun Beteng ini, semua terkumpul di sana. Di sana kita olah
diurai menjadi air bersih yang mana layak untuk masuk ke sungai. Dan air itu kita gunakan, itu bisa untuk memelihara ikan, tumbuhan pun hidup. Pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi warga desa Tridadi yang tersebar di 15 dusun tak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak, baik yang berada di tingkat kabupaten, dinas kesehatan, serta pejabat desa. Salah satunya adalah kegiatan Posyandu yang kini telah berjumlah 17 buah dan tersebar di masing-masing padukuhan di desa Tridadi. Berkat sinergi berkesinambungan inilah, masyarakat desa Tridadi benar-benar merasakan manfaat dari setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. Untuk Kecamatan Sleman, kami memprogramkan bahwa seluruh posyandu di Kecamatan Sleman ini nantinya menuju ke arah posyandu mandiri, di mana indikatornya antara lain adalah mengenai kegiatan, tim program, dan juga mencakup dana sehat. Bidan desa dan kader untuk Kecamatan Sleman ini sangat bagus, partisipatif mereka, jadi kegiatan mereka membantu kegiatan puskesmas dan saling bersinergi. Saya senang sekali ya karena saya dapat memantau perkembangan anak saya. Selain itu saya juga tahu pertumbuhan anak saya dari tiap bulannya, apakah dia naik berat badannya apa turun. Selain itu ada juga penyuluhan dari petugas kesehatan puskesmas setempat, terus kemudian ada gizinya yang isinya 4 sehat 5 sempurna. Kader ini adalah kader ya pengabdian lah, kita pengabdian sosial di Dusun Brono ini. Terus kegiatannya kita setiap bulan mengadakan dengan balita. Terus kita kegiatannya kunjungan rumah, Mbak. Kita kunjungan rumah bagi ibu balita tidak ikut atau tidak hadir di dalam kegiatan posyandu. Tak hanya kesehatan ibu dan balita, di desa Tridadi pun salah satu kegiatan lain yang secara rutin dilakukan, yakni kegiatan posyandu lansia untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan para lansia, berupa senam lansia, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan. Bahkan, terdapat pula kunjungan home visit bagi para lansia yang tidak datang ke kegiatan posyandu tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan para lansia. Oh ini ya? Oh ya, yuk. Assalamualaikum. Mbak Suwarni, ini kami datang mau periksa ibu. Ibu kemarin 3 kali berturut nggak datang, jadi kita periksa ya Bu ya. Mari tensi dulu. Terus dahari pun yang tiap anu? Oh siang. Oh. Mbak, tensinya tinggi 180 per 100 ya. Nanti Mbak dikasih obat ya. Pandangan saya posyandu lansia itu bagus sekali karena kami menghimpun ibu-ibu lansia yang ada di perumahan ini karena orang lansia itu merasa tidak diuangke. Maka setelah kami saya ajak ke sini, mereka merasa dihargai dan diperlukan. Jadi kami mengangkat ibu-ibu itu untuk menambah kesejahteraan, baik menambah gizi,
dan mental, Bu. Jadi mental biar dia itu berasa terangkat. Dengan adanya candu itu setiap bulan tanggal 18 kita ada penimbangan, ada pengukuran tinggi badan, dan ada penambahan gizi, ada penyuluhan kesehatan dari puskesmas. Kalau memang yang benar-benar sakit, kita tindak lanjuti untuk dibawa ke rumah sakit. Kegiatan-kegiatan sosial ini dapat terlaksana secara menyeluruh dan menyebar di seluruh padukuhan di Desa Tridadi berkat partisipasi dan peran aktif dari bidan desa dan kader kesehatan. Inilah bidan desa Tridadi yang akrab disapa Bunia. Ibu bernama lengkap Haniah ini merupakan salah satu sosok penggerak sekaligus motivator bagi para kader kesehatan yang berjumlah lebih dari 30 orang. Saya berada di Desa Tridadi ini kurang lebih sudah 13 tahun yang lalu. Di 5 tahun awal sampai sekarang saya telah mengelola Poskesdes bersama kader. Saya merasa sangat bahagia karena di sini saya sangat merasa saling sangat baik dalam bekerja sama, dan dengan beraneka ragam karakter masyarakat sini yang ramah, pintar, dan mudah bergaul, saya sangat senang sekali. Dalam memberikan motivasi dan inovasi, di sini saya dapat berkembang dengan baik. Mereka sangat memberikan saya ide-ide kreatif, saya pun selalu memberikan ide yang kreatif pula. Ada yang bagus kita ambil bersama-sama dan kita jalani. Sehingga Poskesdes Desa Tridadi ini bisa menjadi desa siaga yang terbaik di antara desa yang lain. Rasa optimis, penuh semangat, serta pantang menyerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Desa Tridadi merupakan moto dari bidan berdarah Sumatera yang selalu murah senyum ini. Tak hanya itu, kegigihan beliau dalam memajukan keberadaan Desa Tridadi sebagai desa siaga aktif yang mandiri dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dilakukannya dengan penuh totalitas. Caranya adalah dengan mengadakan kegiatan berupa lomba-lomba yang memberdayakan kader kesehatan serta komponen masyarakat Desa Tridadi. Saya sebagai bidan desa tanpa kader tidak dapat berbuat apa-apa, karena kader pun demikian. Tanpa saya mereka pun tidak dapat memajukan Poskesdes ini menjadi Poskesdes yang baik. Karena saya dan kader saling membutuhkan. Oh, sering sekali kalau cerita tentang Bu Haniah itu. Karena kebetulan dia bidan Poskesdes kami. Jadi dia kerjanya di lingkup desa kami sangat membaur dengan masyarakat. Dia peduli, contohnya misalnya ada ibu yang melahirkan tetapi tidak ada kesempatan untuk pergi ke layanan kesehatan terdekat, dia sangat peduli dan mau datang ke rumah. Dalam menjalani perannya sebagai bidan desa, Ibu Nia selalu memberikan perhatian penuh terhadap setiap pasien. Jarang kunjungan ke rumah pasien yang sedang hamil dan melahirkan pun tak segan dilakukan demi kemaksimalan observasi beliau untuk memantau perkembangan fisik dan psikis pasien-pasiennya. Assalamualaikum Pak Nuri. Apa kabar? Baik. Mbak? Ya, baik. Apa kabar Mbak Nuri? Mbak Nuri kemarin periksa ke rumah, nggak ketemu sama saya ya? Iya. Nah, ketemu sama Bu Bidan di rumah. Iya. Terus gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ada keluhan apa? Pegel-pegel. Oh, pegel. Mana lihat bukunya? Saya lihat hasilnya ya yang periksa kemarin. Oh, semuanya bagus. Ini Mbak Nuri kan keluarnya pegel-pegel. Jadi Mbak Nuri harus banyak minum air putih supaya nanti pinggangnya jadi nggak pegel, kan mengurangi. Ini kan sudah hampir melahirkan, tuh ada stiker P4K-nya. Iya. Nah, nanti kalau ada keluhan Mbak Nuri segera datang ke rumah.
pandangan saya beliau cukup profesional selama ini, karena begitu mengenal dari awal kehamilan sampai sekarang saya ditangani dengan baik sekali dan tidak ada komplain apapun yang saya dapatkan untuk dari beliau. Jadi saya berterima kasih sekali sudah dipertemukan sama Bu Nia. Fani ke sanggar yuk. Yuk. Ya tabu pisangan. Salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan kesadaran akan pentingnya berperilaku bersih dan sehat atau PHBS adalah dengan secara berkesinambungan menyamakan visi dan misi mengenai pentingnya kesehatan dari seluruh aspek dan elemen masyarakat. Inilah yang tergambarkan dari masyarakat Desa Tridadi. Pengajaran bagi anak usia dini pun tak luput dari penyuluhan cara ber-PHBS, seperti kegiatan yang dilakukan di Dusun Pisangan. Namanya Tanggap Bocah atau disingkat TABO. Yang melatar belakangi adanya Tanggap Bocah itu yang pertama, kasus DBD di wilayah Kerja Puskesmas Sleman itu kategori tinggi. Dari tahun ke tahun itu selalu meningkat kasusnya. Kemudian yang kedua, program ini adalah merupakan bagian dari program inovasi pengembangan desa siaga aktif melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya TABO itu dilaksanakan setiap minggu pagi jam 9 sampai jam 11 di dusun masing-masing. Nah, kegiatannya itu pancel jentik, karena di sanggar itu kan ada kantong kreasinya. Nah, kantong kreasi itu ada 4. Yang kantong pertama penyuluhan, kantong kedua penerapan PHBS, kantong ketiga itu seni, kantong ke-5 itu game. Hani, ada jentiknya tuh. Ayo kita denda ibunya 1000, terus kita pasang bendera. Ayo panggil ibunya. Yuk. Ibu. Ya. Bu, karena ada jentiknya, Ibu, kita denda 1000 dan kita pasang bendera di taman rumah. Makasih ya, Bu. Untuk kantong yang pertama itu memang kami mengajarkan anak itu penyuluhan tentang penyakit menular yang ada di wilayah kita dan juga ini perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kantong kedua tadi penerapan PHBS itu melalui beberapa indikator yang sudah kami terapkan, itu tadi pantau jentik, cuci tangan, pengelolaan sampah, kemudian pengenalan obat rumah tangga. Kemudian untuk game itu game di dalam gedung dan di luar gedung. Biasanya kalau game di luar gedung itu bermain teklek, bermain egrang, dan apa yang ada di dusun tersebut. Kemudian kalau yang di dalam itu ada ini tebak-tebakan tentang jenis nyamuk yang ada. Kemudian untuk masuk ke masyarakat itu memang di sini sudah ada rumah, kalau ada jentiknya itu pasang bendera. Kalau tidak ada jentik selama 3 bulan berturut-turut dikasih reward dengan pemasangan stiker rumah bebas jentik. Selain itu tadi yang bendera juga ada kena denda Rp1.000 per rumah ada jentik.
cita-cita kami sebagai kader ingin kedepannya itu anak-anak yang sekarang menjadi tabu, besok sudah menjadi remaja, dan akhirnya akan mewujudkan Dusun Pisangan ini khususnya lebih sehat dari 10 tahun yang lalu. Untuk kedepannya itu 10 tahun yang akan datang insya Allah sudah bebas jentik dan rumah ini menjadi sehat bebas DBD. Dengan cara edukatif dan unik, kegiatan yang melibatkan kader cilik berusia dini secara tidak langsung akan melatih mereka dalam menanamkan kesadaran sekaligus membantu Desa Tridadi agar tetap terjaga sanitasinya. Gimana deh, ada kak jentiknya? Nggak ada, Bu. Oh ya, terus gimana, mau apa lagi? Ada, Bu, rumahnya bebas jentik. Dipertahankan ya, Bu. Ya, mudah-mudahan besok lebih bersih lagi, soalnya itu 2 kali seminggu. Bu, ada stiker rumah bebas jentik. Kami tempel di depan pintu, boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan. Saya berharap keberhasilan di Desa Tridadi yang sudah dikenal dengan Desa Siaga Aktif Mandiri ini, yang sementara di Kabupaten Sleman baru ada 3 desa, khususnya di Desa Tridadi kami harapkan mereka tetap bisa menjalankan itu dengan baik, dengan keberhasilan selama ini, untuk upaya bisa dipertahankan bahkan untuk ditingkatkan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan yang telah dilaksanakan dengan adanya Desa Siaga Aktif Mandiri yang ada di Tridadi ini nanti bisa ditiru oleh desa-desa tetangga di sekitar Kabupaten Sleman yang ada di Kabupaten Sleman, mengingat masih ada 83 desa yang masih belum sampai tahap mandiri. Dan saya percaya dengan keberhasilan Desa Siaga Aktif Mandiri di Desa Tridadi nanti akan membawa dampak positif pada desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sleman. Menanamkan kesadaran dini bagi generasi muda secara positif merupakan harta yang tak ternilai, karena dengan demikian mereka pun dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari hingga masa mendatang. Harapan saya untuk perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tridadi ini, masyarakat makin mengembangkan PHBS ini secara berkualitas dan akan mendukung untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara mandiri. Harapan saya untuk Desa Tridadi, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan PHBS dengan baik, sehingga kesehatan dalam keluarga, dalam rumah tangga, ataupun khususnya untuk warga Desa Tridadi, umumnya untuk masyarakat semua seluruh Indonesia, kalau melaksanakan PHBS, insya Allah kesehatan akan tetap terjaga dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Subur dan makmur, tanah luhur serta mulia. Di sanalah kita satukan langkah untuk menggapai desa sejahtera. Tridadi desa kebanggaan hati, mari kita maju bersama. Satukan langkahmu demi Tridadi desaku maju. Ketak